Indeks harga konsumen Indonesia pada September 2022 kian mendidih, bahkan menjadi yang tertinggi sejak Desember 2014. Badan Pusat Statistik BPS mencatatkan, inflasi September melonjak 1,17% secara bulanan. Sementara, secara tahunan, inflasi di bulan September menembus 5,95%. Kepala BPS Margo Yono menyatakan, inflasi dari kelompok pengeluaran transportasi memberikan andil tertinggi terhadap inflasi bulan September, yakni 1,08%. Tingkat inflasi sektor transportasi bahkan hampir menembus 9%. Melonjaknya inflasi transportasi tidak lepas dari dampak kenaikan harga BBM. Inflasi dari kelompok pengeluaran makanan dan minuman di bulan September justru mengalami penurunan atau terjadi deflasi, yakni minus 0,3%. Nilai tukar rupiah melemah melawan dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin hingga menembus 15.300 per dolar Amerika Serikat. Inflasi yang semakin meninggi memberikan tekanan pada mata uang Garuda. Rupiah membuka perdagangan dengan melemah 0,03% ke 15.230 per dolar. Setelahnya, rupiah kian terpuruk hingga 15.305 rupiah per dolar Amerika Serikat atau merosot 0,52%. Di penutupan perdagangan, rupiah melemah 0,49% di pasar spot, berada di level 15.300 per dolar. BPS mengumumkan inflasi secara tahunan pada September menembus 5,95%. Laju inflasi yang tertinggi sejak Desember 2014 mendidih akibat kenaikan harga BBM. Di sisi lain, isu resesi berjamaah pada 2023 mendatang membuat dolar Amerika Serikat yang menyandang status safe haven kembali menjadi primadona. Isu cash is the king pun kembali muncul. Cash is the king merujuk pada fenomena di mana pelaku pasar memilih memegang cash, yaitu dolar Amerika Serikat. Indeks PMI Manufaktur Indonesia naik menjadi 53,7% pada September 2022, naik dari level 51,7 pada Agustus. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Angka terbaru juga menunjukkan pertumbuhan aktivitas pabrik selama 13 bulan berturut-turut didorong oleh pemulihan ekonomi setelah gangguan pandemi. Output tumbuh selama 4 bulan berturut-turut dan berada pada laju tercepat dalam 8 bulan. Kondisi ini menjadi puncak pertumbuhan pesanan baru hampir dalam 1 tahun terakhir. Tingginya permintaan juga mendorong pertumbuhan pekerjaan dan aktivitas pembelian. Sementara itu, waktu pengiriman sedikit diperpanjang, serta pekerjaan yang tertunda sedikit berkurang. Di sisi lain, pesanan asing turun untuk bulan keempat berturut-turut di tengah tantangan global yang menekan. Dari sisi harga, tekanan inflasi terus mereda yang ditandai dengan tingkat inflasi harga input dan biaya output yang masing-masing turun ke level terendah dalam 20 dan 15 bulan. Sementara itu, optimisme tetap kuat meskipun angka tersebut turun ke level terendah dalam 3 bulan. Kabar baik bagi pengguna Pertalite, pasalnya pemerintah resmi menambah 29 juta kiloliter kuota Pertalite. Sebelumnya, pemerintah hanya menetapkan kuota Pertalite 23,05 juta kiloliter sampai akhir 2022. Kondisi perekonomian yang membaik pasca COVID-19 membuat konsumsi BBM Pertalite mengalami lonjakan. Sehingga, jika tidak ditambah, kuotanya akan habis pertengahan Oktober 2022 ini. Selain Pertalite, pemerintah juga menambahkan kuota BBM solar subsidi. Dari yang sebelumnya hanya 15 juta kiloliter menjadi 17 juta kiloliter sampai akhir tahun 2022. Orang kaya Inggris patut bernafas lega. Pasalnya, pemerintah Inggris membatalkan rencana penghapusan tarif tertinggi pajak penghasilan setelah kebijakan tersebut menjadi polemik publik dan memicu respon negatif dari pasar keuangan. Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng mengakui rencana penghapusan tarif pajak 45% telah menjadi gangguan bagi upaya mengatasi tantangan ekonomi. Oleh karenanya, kebijakan tersebut dibatalkan. Pasar menilai penghapusan
penghapusan pajak 45% yang dibayarkan atas pendapatan lebih dari 150.000 pound sterling atau sekitar 2,5 miliar rupiah dipandang sebagai aksi politis di tengah tekanan orang Inggris yang menghadapi krisis biaya hidup. Saat kebijakan tersebut diumumkan, pound sterling ambles ke titik terendah sepanjang masa. Kondisi tersebut sempat membuat asing melepas obligasi pemerintah Inggris dalam jumlah tinggi dan Bank of England memulai program pembelian sementara untuk menekan volatilitas di pasar keuangan. Usai pemerintah Inggris akan mengumumkan kebijakan U-turn alias membatalkan kebijakan pajak yang kontroversial, indeks pound sterling rebound dan mencapai posisi yang lebih tinggi terhadap dolar Amerika Serikat.